Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Asmi, NIM 12013008, Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020, kelas Sinyal dan Sistem RA. Di sini saya akan menjelaskan kamus 5 kosakata yang dibuat secara bertahap setiap minggu ataupun setiap pekan. Di sini menggunakan latex overlife.com template IEE transaction, lalu dipresentasikan. Kamus 5 kosakata tiap pekan yang menjawab 5 tambah 1H tiap kata. Baiklah, masuk ke dalam aplikasinya online, yaitu nama latex overlife. Sebelah kiri ini merupakan codingan untuk membuat sebuah kamus 5 kosakata, lalu melakukan recompile untuk menghasilkan sebelah kanan ini, yaitu hasil dari kamus 5 kosakata ataupun jurnal. Di sini judul besarnya yaitu Kamus 5 Kosakata, bawahnya nama saya sendiri, Zulfikri Asmi, 12013008, itulah NIM. Lalu abstrak, Kamus 5 Kosakata ini untuk mendapatkan kosakata yang ditemukan pada sebuah buku dan jurnal yang dilakukan secara bertahap dalam mata pelajaran sinyal dan sistem seperti sinyal, amplitudo, frekuensi, amplitude modulation atau AM, analog to digital converter atau DC, sistem digital, fasa, impuls, transformasi Fourier, sinom, Dirichlet, sinusoidal, eksponensial, RAM, integral, turunan, fungsi periodik, fungsi genap, fungsi ganjil, discrete time sinusoid, radian, signal energi, fungsi unit step, sampling sinyal, fungsi delta Kronecker, greatest common divisor atau GCD, Z unit rectangle function, dan sinyal discrete. Selain itu juga menampilkan penjelasan tiap kata tersebut dengan menggunakan bahasa 5W dan 1H, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, yang dijelaskan dengan secara perinci dan jelas. Kata kunci, sinyal, amplitudo, frekuensi amplitudo modulation atau AM, analog to digital converter atau ADC, sistem digital, fasa, impuls, transformasi Fourier, sinom, Dirichlet, sinusoidal, eksponensial, RAM, integral, turunan, fungsi periodik, fungsi genap, fungsi ganjil, discrete time sinusoid, radian, signal energi, fungsi unit step, sampling sinyal, fungsi delta Kronecker, greatest common divisor atau GCD, C unit rectangle function, sinyal discrete. Pada minggu pertama yaitu tentang konvolusi yang sudah saya jelaskan. Pada minggu kedua menjelaskan tentang mathematical description of signal yang sudah saya jelaskan. Dan pada minggu ketiga, sambungan dari minggu kedua, yaitu mathematical description of signal part 2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang part ketiganya, sambungan dari 2 dan 3, minggu 2 dan 3. Mathematical description of signal part 3. Kosakata yang pertama yaitu signal energi. Ini saya dapatkan dengan menggunakan 5W tambah 1H. Apa yang dimaksud dengan signal energi? Suatu sinyal dikatakan sinyal energi jika memiliki energi yang terbatas atau infinite. Lalu bagaimana definisi signal energi? Energi atau E dari sinyal X N didefinisikan sebagai berikut. N sama dengan minus tak hingga sampai dengan tak hingga X di dalam kurung N kuadrat. Energi suatu sinyal dapat berhingga atau tak berhingga jika E berhingga, dengan kata lain 0 kecil dari E kecil dari tak berhingga. Kapan sinyal energi itu digunakan? Maka Xn0 dinamakan sinyal energi. X adalah energi sinyal X dalam N. Banyak sinyal energi yang memiliki energi tak berhingga mempunyai daya rata-rata berhingga. Daya rata-rata berhingga waktu discrete X didefinisikan sebagai berikut. P sama dengan limit dari N tak hingga 1 dibagi dengan 2N tambah 1 sama dengan N sama dengan min N besar sampai N X N kuadrat. Jika energi sinyal Xn melalui interval berhingga min N besar, kecil sama N kecil sama N kecil sama dengan N besar sebagai berikut. N sama dengan N kecil sama dengan
minus n besar sampai dengan n besar x n kuadrat. Maka energi dapat dinyatakan yaitu E sama dengan limit dari n tak berhingga sampai n. Ini merupakan dari contoh sinyal energi. Terus kosakata yang kedua yang saya dapatkan yaitu fungsi unit step. Bagaimana definisi dari fungsi unit step? Fungsi tangga satuan U dalam kurung T waktu kontinu secara matematis didefinisikan sebagai berikut. U dalam kurung T sama dengan dalam kurung 1 T besar dari 0 dan 0, T kecil dari 0. Terus apa yang dimaksud dengan fungsi unit step? Di sini fungsi unit step atau unit step function U dalam kurung T memiliki arti bahwa amplitudo pada U dalam kurung T bernilai 1 untuk semua T besar dari 0. Dan U dalam kurung T bernilai 0 menyatakan kekontinuannya. Untuk satu sinyal waktu kontinu X dalam kurung T, hasil kali X dalam kurung T dan U dalam kurung T sebanding dengan X dalam kurung T untuk T besar sama dari 0 dan sebanding dengan 0 untuk T kecil dari 0. Kapan fungsi unit step itu digunakan? Fungsi unit step berguna untuk menguji respon terhadap gangguan yang muncul tiba-tiba dan juga melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan respon. Sinyal ini juga merupakan sinyal yang penting untuk mempelajari sinyal secara analitik. Perhatikan bahwa fungsi unit step merupakan sinyal waktu kontinu untuk semua T kecuali pada T sama dengan 0, di mana fungsinya tidak kontinu. Di mana fungsi unit step itu digunakan pada perkalian pada sinyal X kali dengan T dengan U dalam kurung T mengeliminasi suatu nilai non-zero atau bukan 0. Pada X dalam kurung T untuk nilai T kecil dari 0, dalam kenyataannya tidaklah mungkin membangkitkan sinyal yang dapat berubah dari suatu nilai ke nilai yang lain tanpa memakan waktu. Yang dapat dilakukan adalah membuat waktu transisi itu sependek mungkin. Secara grafik fungsi tangga satuan U dalam kurung T ditunjukkan seperti gambar di bawah ini, merupakan gambar dari fungsi unit step yang grafiknya lurus. Kosakata yang ketiga yaitu sampling sinyal. Apa yang dimaksud dengan sampling sinyal? Proses sampling adalah proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Kapan proses sampling sinyal? Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mengakui sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist. Apabila proses sampling tidak sesuai dengan syarat Nyquist, maka akan terjadi aliasing sinyal. Aliasing itu adalah merupakan proses di mana sinyal waktu diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan sinyal aslinya, sehingga tidak mengakui sifat sinyal aslinya. Ini merupakan gambar dari aliasing sinyal. Syarat dari Nyquist yaitu Fs besar dari 2 dikali Fi. Itu merupakan prosesnya. Keterangannya yaitu Fs sama dengan frekuensi sinyal sampling, Fi itu sama dengan frekuensi sinyal informasi yang akan disampel, di mana frekuensi sampling Fs minimum adalah 2 kali frekuensi sinyal analog yang akan dikonversi atau Fi. Pada sebuah sinyal analog seperti sinusoidal, frekuensi berasal dari frekuensi informasi dibagi dengan frekuensi sampling. Secara definisi dapat dituliskan sebagai berikut. X1 sama dengan A dikali dengan sin 2 dalam kurung 2pi dikali dengan V dikali dengan T dikali dengan V sama dengan Fi bagi dengan Fs. Keterangannya yaitu F adalah frekuensi, Fi adalah frekuensi informasi, Fs adalah frekuensi sampling. Itu merupakan definisi dari sampling sinyal. Karena F sama dengan 1 dibagi dengan T, maka dapat dituliskan bahwa Fs sama dengan 1 dibagi dengan TS sama dengan periode sampling. Misalkan terdapat sebuah sinyal sinusoida dengan A sama dengan 3 dan F sama dengan 2Hz dapat digambarkan seperti di bawah ini. Ini merupakan gambar dari sinyal sinusoidal sebelum disampling. Kemudian disampling menggunakan 20 Vs, maka akan gambar sinyal samplingnya adalah seperti gambar di bawah ini. Ini adalah sinyal hasil sampling dengan 20 Vs. Kosakata yang keempat yaitu fungsi delta Kronecker.
Apa yang dimaksud dengan fungsi delta Kronecker? Delta Kronecker adalah suatu fungsi dari dua variabel yang bernilai satu jika kedua variabel bernilai sama dan nol jika berbeda. Bagaimana fungsi dari delta Kronecker? Fungsi delta Kronecker adalah fungsi yang digunakan dalam diskrit. Siapa penemu dari fungsi delta Kronecker? Penemu dari fungsi delta Kronecker yaitu Leopold Kronecker tahun 1823 sampai dengan 1891. Fungsi delta Kronecker dapat ditulis secara umum, yaitu delta Mn. Delta Mn sama dengan 1, M sama dengan N, 0, M tidak sama dengan N. Dengan menggunakan kurung Iverson, maka didapatkan yaitu delta Mn sama dengan M sama dengan N. Maka delta Kronecker dapat dituliskan sebagai berikut. Delta sama dengan 1D, 1I kali dengan I sama dengan 0,1. Secara diagonal dapat dinyatakan dalam persamaan di bawah ini, yaitu D sama dengan 6 kurung I kali J, I kali I dibagi dengan I sama dengan J. Kosakata yang selanjutnya, yaitu yang kelima, greatest common divisor atau GCD. Disebut dengan FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan. Itu apa yang dimaksud dengan FPB atau Greatest Common Divisor atau GCD. Dalam bahasa Inggris, FPB juga dikenal dengan Greatest Common Divisor atau GCD. Siapa penemu dari Greatest Common Divisor atau GCD? Penemu dari Greatest Common Divisor adalah Al-Khawarizmi. Terus, bagaimana cara kerja dari Greatest Common Divisor atau GCD? Cara cepat mencari Greatest Common Divisor adalah dengan membandingkan setiap faktor bilangan yang sama dan terbesar, tentunya yang bernilai positif. Langkah-langkah cara mudah mencari Greatest Common Divisor tersebut sebagai berikut. 1. Uraikan semua faktor bilangan yang dicari. Dan 2. Cari faktor bilangan yang sama dari setiap daftar faktor, lalu temukan yang terbesar, biasanya dari arah kanan. Cara mencari Greatest Common Divisor atau GCD dengan faktorisasi prima. Metode ini merupakan cara menghitung Greatest Common Divisor dengan cepat. Pohon faktor berguna untuk mendapatkan faktor prima berdasarkan faktor prima tersebut. Kita selanjutnya menghitung Greatest Common Divisor dari bilangan yang diminta. Tata cara menghitung Greatest Common Divisor dengan pohon faktor yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Buat semua pohon faktor dari bilangan yang diminta. 2. Ambil semua angka faktor yang sama dari setiap faktor bilangan. Ketiga, terakhir yaitu kalikan angka-angka tersebut menjadi Greatest Common Divisor. Kapan Greatest Common Divisor ini digunakan? Pengaplikasian Greatest Common Divisor dalam kehidupan sehari-hari biasanya dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti berapa banyak kantung atau tas yang diperlukan untuk membungkus sebuah paket, serta beberapa nilai terbesar yang bisa didapat. Kosakata yang keenam yaitu Z, unit critical function. Bagaimana proses dari Z, unit critical function? Jenis sinyal yang sangat umum terjadi dalam suatu sistem adalah sinyal yang diaktifkan pada beberapa waktu dan kemudian mati di lain waktu. Bagaimana definisi dari Z, unit critical function? Secara definisi, fungsi unit critical atau fungsi persegi panjang dapat didefinisikan seperti di bawah ini. Range dalam kurung T sama dengan 1, T kecil dari setengah, setengah T sama dengan setengah, 0 T besar dari setengah. Sehingga dari persamaan tersebut, fungsi unit critical digunakan untuk mengabarkan seperti gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar dari Z, unit critical function. Apa yang dimaksud dengan fungsi unit critical function? Merupakan fungsi persegi panjang. Satuan karena lebar, tinggi, dan luasnya adalah 1. Kapan digunakan fungsi unit critical? Penggunaan fungsi unit rectangle yaitu untuk memperpendek notasi saat menjelaskan beberapa sinyal. Fungsi unit rectangle dapat dianggap sebagai fungsi gerbang.
Ketika mengalihkan fungsi lain, produk adalah nol di luar rentang, bukannya nol dengan dan sama dengan fungsinya lain di dalam rentang bukan nolnya. Fungsi unit rectangle melakukan membuka gerbang sehingga memungkinkan fungsi lain masuk dan kemudian menutup gerbang lagi. Kosakata yang ketujuh yaitu sinyal diskrit. Apa yang dimaksud dengan sinyal diskrit? Sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang hanya muncul dalam waktu tertentu dan nilainya diskrit, atau dengan kata lain variabel bebas dan variabel terikatnya diskrit. Kapan sinyal diskrit digunakan? Penerapan sinyal diskrit pada kehidupan sehari-hari dapat diterapkan, yaitu 1. GPS, 2. Kamera digital, 3. Sinyal pada TV digital. Lalu bagaimana cara kerja dari sinyal diskrit? Pada teori sistem diskrit lebih ditekankan pada pemrosesan sinyal yang berderetan pada sejumlah nilai X, di mana nilai yang ke X pada direct X, N akan ditulis secara formal sebagai berikut. X sama dengan X dalam kurung N, tak hingga kecil dari N kecil dari tak hingga. Dalam hal ini Xn menyatakan nilai yang ke N dari suatu deret. Dari persamaan di atas biasanya tidak disarankan untuk dipakai, dan selanjutnya sinyal diskrit diberikan seperti gambar di bawah ini. Penggambaran secara grafis dari sebuah sinyal waktu diskrit. Inilah gambarnya. Lalu mengapa digunakan itu sinyal diskrit? Meskipun absis gambar di atas sebagai garis yang kontinu, sangat penting untuk menyatakan bahwa Xn hanya merupakan nilai dari N. Fungsi Xn tidak bernilai 0 untuk N yang bukan integer. Xn secara sederhana bukan merupakan bilangan selain integer dari N. Baiklah, saya akan menjelaskan yang sebelah kiri ini codingannya. Date ini adalah waktu yang pada setiap minggunya, yaitu minggu keempat pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Section ini adalah judulnya Mathematical Description of Signal, part yang ketiga. Subsection ini merupakan kosakata. Indent ini adalah untuk membuat sebuah paragraf. Ini merupakan membuat sebuah rumus setiap kosakata yang kita inginkan. Ini S$ ini untuk memunculkan kecil atau besar sama, besar sama. Lalu ini untuk codingan memasukkan sebuah gambar sesuai dengan kosakata yang akan kita beri. Lalu ini adalah membuat sebuah rumus. Lalu di sini menggunakan saya yaitu referensi pada sesudah kamus 5 kosakata yang saya ambil pada jurnal ataupun buku, yaitu ini bibliografi trend bibliografi daftar pustaka yang diambil dan saya buat ke dalam daftar pustaka seperti kayak ini. Lalu pada akhir dari program ini yaitu melakukan end dokumen. Lalu ini adalah merupakan referensi yang saya ambil dari jurnal maupun buku. Setelah melakukan sudah membuat sebuah kamus 5 kosakata, lalu melakukan yaitu download dalam PDF LaTeX seperti ini. Segitulah hasil dari presentasi saya. Di sini saya dapat menyimpulkan kosakata yang saya dapat pada minggu keempat ini, yaitu yang berjudul Mathematical Description of Signal part ketiga, yaitu pertama signal energi, yang kedua yaitu fungsi unit step, yang ketiga sampling sinyal, lalu yang keempat fungsi delta Kronecker, yang kelima yaitu Greatest Common Divisor atau GCD yang disebut dengan FPB, lalu yang keenam Z unit rectangle function, yang ketujuh yaitu sinyal diskret. Segitulah hasil dari presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.